Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini di Kota Batam, Kepulauan Riau, di masjid yang agung, yang mulia ini. Bersama-sama kita hadir bersama para guru-guru kita, segenap para ulama, para masyayikh, para kiai, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para pemimpin, pejabat pemerintahan, wabil khusus guru kita semua Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan juga alhamdulillah Bapak Wali Kota di tengah-tengah kita, dan juga anggota DPR RI, Masya Allah Bapak Endipat Wijaya, dan juga Ketua DPRD, Bapak Kapolda, Bapak Ketua MUI, dan juga dari kepolisian, dari pemerintahan, dari Muspida, dari segenap para pemimpin, para pejabat, para guru-guru, para hadirin hadirat yang hadir tengah-tengah kita. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ketika orang hadir majelis yang semacam ini, Nabi bersabda di dalam hadis bahwasanya magaumun an majlisin yadhkurunallaha ta'ala fih. Tidaklah kelompok kaum mereka bangkit pulang dari sebuah majelis di mana di majelis tadi mereka berzikir kepada Allah, melainkan saat mereka bangkit nada munadi minas sama, dikumandangkan panggilan dari langit. Panggilan yang berbunyi gumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Silahkan kalian berdiri dari majelis kalian dalam keadaan sudah diampunkan dosa-dosa kalian. Dan kesalahan kalian dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi pahala dan kebaikan. Ada sebagian sahabat Rasulullah yang dikenal dengan tawadhu'nya dan kerendahan hatinya. Begitu dia hadir majelis zikir, majelis ilmu atau majelis sholawat yang semacam ini, selesai daripada majelis itu dia bilang kepada teman-temannya, para sahabat yang lain dan para tabi'in, dia bilang, ketahuilah orang yang ada bersama kita sekarang ini yang paling banyak pahalanya sekarang adalah saya. Loh, kok bisa? Bilang sebab katanya, saya ini sebelum majelis orang yang paling banyak dosa dan kesalahannya. Dan ketika hadir majelis, kesalahan dan dosa dirubah menjadi kebaikan oleh Allah Ta'ala, sehingga saya menjadi orang yang paling banyak pahalanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ampunannya kepada kita sekalian. Dirubah kesalahan kita menjadi pahala dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Majelis yang semacam ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bala, mengangkat musibah, menjauhkan kesulitan dari suatu negeri. Di dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, inni la'ahummu bi'azabi ahlil ard. Aku sudah bertekad akan menurunkan azab, bencana, musibah kepada penghuni bumi. Namun walamma ra'aitu ummara baiti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar rafa'tu anhumul azab. Namun ketika aku melihat 3 jenis manusia, maka aku tidak jadi menurunkan azab. Ketika ada 3 orang, 3 jenis manusia di satu negeri. Siapa mereka? Ummara baiti, orang-orang yang gemar memakmurkan rumahnya Allah, memakmurkan masjid-masjid. Dan yang kedua adalah mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling cinta, saling mengasihi, saling duduk bersama-sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kata Allah Ta'ala, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang gemar beristighfar sebelum subuh. Ketika aku melihat 3 orang ini, orang yang gemar memakmurkan masjid, orang yang beristighfar sebelum subuh, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku tidak jadi menurunkan azab. Diangkat bala musibah dengan berkat keberadaan 3 orang yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan orang-orang tersebut. Allah Ta'ala enggak bilang orang-orang yang sholat di masjid
atau orang-orang yang selalu ada di masjid. Tapi Allah Ta'ala bilang dalam hadits qudsi, ummar baiti, orang yang memakmurkan masjid. Kenapa? Sebab memakmurkan masjid maknanya lebih luas daripada sekedar orang yang selalu ada di masjid. Dan kebanyakan di dalam menyebutkan orang-orang masjid, ketika Allah atau Rasul SAW menyebutkan tentang orang-orang masjid, disebutkan kebanyakan bukan orang yang selalu sholat di dalam masjid atau selalu ada di masjid, lebih banyak kepada orang yang memakmurkan masjid atau terkoneksi dengan masjid. Sehingga di dalam hadis yang lain, di antara 7 orang yang hari kiamat berada di bawah naungan arsy-Nya Allah, di tempat perlindungan di arsy-Nya Allah Ta'ala, berada di tempat VIP, di lounge eksekutif. Di hari kiamat ada lounge eksekutif. Siapa mereka? Di antaranya itu adalah syab nasya'a ala ta'atillah. Di antaranya pemuda yang dari muda tumbuh gemar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal mutahabbina fillah ijtama'a 'ala Allah rajulan ijtama'a tahabba fillah ijtama'a 'ala Allah waftaraga alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, kumpulnya karena Allah, ketika bubar pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mereka itu adalah rajulun qalbuhu mu'allagun bil masajid. Orang yang hatinya terkoneksi dengan masjid-masjid. Enggak dibilang orang yang selalu di masjid, tapi dibilang orang yang batinnya terkoneksi dengan masjid. Sebab enggak cukup cuma sekedar di masjid aja, tetapi ketika dia pulang masih terkoneksi dengan masjid, masih terhubung dengan masjid. Minimal ketika keluar dari masjid, niat nanti subuh saya mau sholat lagi di masjid. Keluar subuh dari masjid, nanti zuhur saya pikir mau sholat di masjid yang mana. Disebutkan mu'allagun bil masajid, terkoneksi dengan masjid-masjid hatinya. Dan orang yang semacam inilah besok hari kiamat berada di tempat VIP dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semacam ini bisa jadi dia ada di masjid, bisa jadi dia ada di pasar, bisa jadi dia ada di kantor, bisa jadi dia ada di parlemen, bisa jadi dia berada di peternakan, bisa jadi dia berada di perkebunan, bisa jadi dia ada di tambang, dimanapun. Tapi hatinya selalu terkoneksi dengan masjid. Memakmurkan masjid ya dengan caranya sendiri, yang diizinkan, yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, beliau pernah dikomplain, kok iya Abu Hurairah beberapa tahun bersama Rasulullah tapi kok hafal banyak. Kita lebih lama dari Abu Hurairah, beberapa sahabat lebih lama durasinya dengan Rasulullah dibandingkan Abu Hurairah. Berimannya tuh bertahun-tahun sebelumnya Abu Hurairah, tapi hafalannya enggak sebanyak Abu Hurairah. Maka Nabi bilang, Abu Hurairah bilang, jangan salah ya, saya selalu mendampingi Rasulullah walaupun saya cuma beberapa tahun, tapi itu hampir 24 jam bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Sengaja saya enggak kemana-mana, kerjaan saya di masjid mendampingi Rasulullah kapanpun juga. Sedangkan saudara-saudara saya, kaum muhajirin, mereka tushghiluhum safgatuhum bisug. Mereka sibuk berbisnis, bekerja di pasar. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan keadaan para sahabat. Para sahabat Rasulullah, kaum muhajirin, orang yang mulia, amalan mereka agung. Tapi juga mereka nggak bisa 24 jam bersama Nabi. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah, bukan hal yang tercela, hal yang baik juga. Tushghilhum safgatuhum bisuk, sibuk dengan bisnis transaksi mereka di pasar. 1. Wa ikhwani al-ansar, saudara-saudaraku kaum Ansar, mereka sibuk di perkebunan. Mereka berkebun, punya kebun kurma, punya kebun ini dan itu. Sedangkan saya meluangkan seluruh waktu saya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, maknanya keadaan para sahabat kaum muhajirin, kebanyakan mayoritas dari mereka berbisnis, dagang, jual beli,
Kaum Ansar banyak di antara mereka sibuk di perkebunan. Bahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu warḍah, sebagaimana mereka para sahabat masing-masing sibuk dengan hal-hal itu, tapi mereka dalam kesibukan mereka tetap terkoneksi dengan masjid. Tetap terkoneksi dengan masjid. Allah ketika menyebutkan orang-orang hebat, orang-orang perkasa, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataghallabu fihi al qulubu wal absar. Di rumah-rumah Allah yang Allah Ta'ala izinkan untuk diangkat, dikumandangkan, ditasbihkan namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sana ada orang-orang perkasa. Siapa orang-orang perkasa? Enggak dibilang mereka yang enggak kerja sama sekali. Mereka yang enggak bisnis sama sekali. Mereka yang enggak ngantor sama sekali. Ditinggalkan dunianya sama sekali, sibuk akhirat. Enggak, bukan itu. Mereka menjadi perkasa, mereka punya pekerjaan. Mereka punya bisnis, mereka punya kesibukan. Mereka punya perniagaan, tapi perniagaan bisnis mereka enggak membuat mereka lalai dari zikir kepada Allah. Dan zikir simple, bisa dimanapun juga. An zikrillah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Dan mereka ini senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Karenanya itu enggak disebut mereka enggak ada kesibukan duniawi sama sekali. Tetap ada, tetapi kesibukan duniawi mereka enggak membuat mereka lalai dari majelis, dari zikir. Ini kita ngumpul zikir. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Ini di depan kita, di hadapan kita nih orang-orang sibuk semuanya. Masya Allah. Dari DPR, DPRD, dari Kapoldanya, dari wali kotanya, dari pemimpinnya, dari TNI-nya, dari kepolisiannya. Masya Allah. Dari MUI-nya, dari kiainya, dari ustadz-ustadznya, tuan gurunya. Ini orang-orang sibuk semuanya, tetapi kesibukan mereka tetap meluangkan hadir majelis. Tetap meluangkan untuk ngumpul bersama jamaah. Subhanallah. Mungkin kalau kita mau cari di kantornya perlu bikin janji. Repot, susah karena kesibukan dan khidmah pelayanan. Tetapi di masjid ketemu ada, di majelis ketemu ada. Masya Allah. Ini anugerah nikmat dari Allah Ta'ala. Para pemimpin-pemimpin kita doyan majelis. Pemimpin-pemimpin kita doyan sholawat. Pemimpin-pemimpin kita cinta kepada masjid, cinta kepada umat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah. Sebab kalau udah begini, Masya Allah, ini Indonesia menjadi negeri yang berkah. Batam juga menjadi negeri yang berkah. Nabi SAW waktu datang ke Madinah, Nabi melakukan tuh 3 proyek besar. 3 proyek besar yang dilakukan oleh Rasulullah. Satu yang dilakukan oleh Rasul SAW adalah proyek masjid, menentukan posisi masjid. Nabi Muhammad pandai menata ruang, menata kota. Datang ke Madinah, pertama yang beliau lakukan adalah beliau membina masjid. Memilih tanah secara spesifik. Saya mau tempat ini. Tanah yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, diilhamkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Bilang saya mau tanah yang ini. Dan Rasulullah ingin membelinya. Dijadikan sebagai masjid. Terus yang kedua, Rasulullah SAW bertanya tentang pasar. Dia bilang di Madinah kita sudah punya pasar. Ada pasarnya Bani Quraidah, suku Yahudi. Ada pasar ini, pasar itu. Nabi bilang enggak. Kita juga harus punya perekonomian yang mandiri, perekonomian yang kuat. Nabi Muhammad menentukan lokasi pasar yang strategis sebagai pusat bisnis bagi umat Islam. Diatur demikian, Rasulullah membawa syariat untuk kebaikan maslahat akhirat dan maslahat dunia. Untuk membawa kebaikan bagi muslim dan juga non-muslim, bagi semua manusia. Sehingga Rasul SAW menentukan lokasi masjid dan menentukan lokasi pasar, pusat perekonomian masyarakat Madinah. Kemudian Rasul SAW melakukan langkah yang ketiga, yang sangat penting. Apa yang dilakukan? Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, antara pendatang
dengan warga lokal, dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada lagi di antara mereka itu sentimen, nggak ada lagi rasa iri, nggak ada lagi rasa dengki, nggak ada lagi kecemburuan, dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk memperkuat persaudaraan tersebut diatur di dalam syariat kebersamaan. Ada momen-momen, bukan cuma 1-2 momen, banyak momen mereka ketemu, mereka kumpul, mereka saling menyapa, mereka saling menyalami. Sehingga subuh ketemu bareng, sujud bareng, ruku' bareng, sholat bareng. Zuhur ketemu lagi, takbir bareng, ruku' bareng, sujud bareng. Asar pun demikian, maghrib pun demikian, isya pun demikian, jumatan pun juga demikian, sholat id pun juga demikian. Saat dilanda musibah musim kemarau, ayo kumpul lagi semuanya, sholat istisqa bareng-bareng. Banyak momen kebersamaan, ngaji bareng-bareng, zikir bareng-bareng, seperti diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tuh dengan kebersamaan tersebut, maka orang tuh saling mengasihi, saling mencintai. Masa iya kita di masjid yang sama, sujud bareng-bareng, terus selesai dari sujud saling mengganggu, saling menyusahkan, saling meneror, saling mencaci, saling mengumpat. Muslim enggak demikian, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, memakmurkan masjid itu ada banyak cara. Bukan cuma memakmurkan dengan bangunannya saja. Semua terlibat, termasuk memakmurkan dengan bangunannya, memakmurkan dengan peribadatannya, memakmurkan dengan kegiatan keagamaan, dengan pengajaran. Sehingga memakmurkan masjid itu juga termasuk dengan berzikir, ngumpul berzikir sama-sama, ummar baiti, memakmurkan rumahnya Allah Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, ketika dikumandangkan panggilan azan menuju salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju zikir, bersegeralah menuju zikir. Kumandang ajakan salat, tapi bersegera menuju zikir. Sebab kegiatan di masjid bukan cuma sholat. Dan zikir itu termasuk bagian dari zikir sholat. Termasuk bagian dari zikir ngaji. Termasuk bagian dari zikir tilawatul Quran. Termasuk bagian dari zikir nuntut ilmu agama. Termasuk bagian dari zikir bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak hal. Para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau sibuk sehingga tidak bisa turut hadir di setiap momen bersama Rasulullah di masjid. Beliau punya kawan-kawan, beberapa orang pengusaha yang bekerja bersama beliau. Ada yang di perkebunan, ada yang di pasar. Akhirnya mereka ini saling kongsi, jamaah masjid semuanya. Sayyidina Umar bilang begini saja, kita sekarang ada 4 orang, 5 orang. Tapi kita perlu orang melakukan pekerjaan dalam perusahaan kita. Nah yang kita perlukan sekarang, walaupun kita bisnis, saya nggak mau ketinggalan momen ilmu dari Nabi Muhammad. Bagaimana? Kita ada 4-5 orang. Yang kita perlukan untuk maksimal, 4 orang bekerja bersama kita, 1 orang di masjid bersama Rasulullah. Nanti saat kita kumpul malam hari, nah orang yang di masjid itu ngabarin, hari ini saya dengar ilmu dari Nabi Muhammad apa saja, sebutkan, dia catat. Keesokan harinya ganti orang kedua, yang di masjid, yang kemarin di masjid, itu di pasar bersama Sayyidina Umar atau di perkebunan, terus begitu. Sehingga enggak ada hal yang luput dari majelisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian luas dalam keilmuan sampai Nabi Muhammad pun juga membuka peluang yang luas dalam meraih ilmu. Rasulullah bilang dalam hadis, kun, jadilah kamu
Salah satu dari 4 orang. Aliman, jadi ulama. Oh saya nggak bisa. Nabi buka lagi peluang lain, nggak bisa jadi ulama. Au muta'alliman, santri, penuntut ilmu. Oh saya nggak bisa. Saya udah terlanjur sibuk dengan kesibukan yang lain. Au mustami'an, jadilah pendengar. Orang yang hadir, orang yang mendengarkan. Di waktu-waktu tertentu. Oh saya sibuk, nggak bisa. Atau paling tidak muhib pecinta, minimal nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi santri, nggak bisa hadir dan mendengarkan, minimal cinta. Cinta kepada ilmu, cinta kepada kegiatan ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada santri, cinta kepada orang majelis, minimal, paling sedikit. Cinta kepada sholawatan, cinta kepada orang yang sholawat. Minimal demikian. Wala takun khamisan. Jangan jadi orang yang kelima. Bukan ulama, bukan santri, bukan pendengar, bukan pecinta. Nah, siapa itu? Orang sial. Waliyadzubillah min dzalik. Apapun prestasi yang dia dapatkan, kalau dia tidak menjadi salah satu dari 4 ini, nggak terhubung, nggak terkoneksi dengan masjid, dengan ajaran masjid, dengan didikan masjid, dengan menjadi salah satu dari 4 ini, maka dia rugi, dia celaka, dia sial. Waliyadzubillah min dzalik. Nah karenanya itu banyak jalan untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bahkan bilang, ada zikir namanya zikir pasar. Zikir ke pasar. Bahkan di pasar nggak kehilangan momen untuk dapat bukan cuma keuntungan besar, pahala besar. Ketika datang ke pasar, Nabi ngajarin, baca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saat dia masuk pasar, dia baca zikir ini, Nabi Muhammad bersabda, Allah Ta'ala hapuskan 1 juta kesalahan. Allah Ta'ala tuliskan baginya 1 juta hasanat pahala. Dan Allah Ta'ala angkat 1 juta derajat. Diangkat oleh Allah Ta'ala. Hanya dengan zikir, La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia dapat pahala yang sedemikian banyak. Dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Inilah orang yang di pasar tapi terkoneksi dengan masjid. Kalau Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah, itu kalau dia datang ke pasar, dia punya toko di pasarnya. Saat dia pagi hari ke pasar, dia buka tokonya, ditutup dulu dengan tirai, dengan hordeng. Terus dia gelar sejadahnya, sholat di dalam toko, di waktu duha nggak banyak, cuma 300 rakaat. Udah gitu baru dia bilang, ayo siapa yang mau beli, siapa yang mau belanja. Nah kita nggak bisa 300 rakaat, baca 3 kali daripada zikir tersebut, kita dapat pahala yang banyak. Luangkan, sempatkan untuk sholat duha walaupun 2 rakaat. Nabi bilang dalam hadis, disebutkan dalam athar, la fagra ma'ad duha, wala ghina ma'az zina. Tidak ada kata kemiskinan kalau kamu sholat duha. Enggak ada kekayaan manakala seseorang melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Terkoneksi dengan masjid, dengan ajaran Rasul SAW dimanapun dia berada. Bahkan Rasulullah SAW, beliau bukan nggak ke pasar, beliau datang pergi ke pasar, melihat keadaan ekonomi masyarakat, terjun ke lapangan, sehingga waktu di dalam Al-Quran ada pengingkaran dari orang-orang musyrikin. Di antara pengingkaran mereka, mereka ingkar, mereka bilang mali hadza rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Ada apa? Katanya ini Rasul, tapi kok dia makan dan dia jalan di pasar. Artinya Nabi Muhammad kelihatan menunjukkan syariat Islam. Ada di masjid, di jalanan ada, di pasar juga ada. Di pasar juga ada syariatnya dan ajarannya Rasul SAW. Oh juga di negeri kita alhamdulillah, di DPR ada ajarannya Nabi Muhammad. Di kantor wali kota ada ajarannya Nabi Muhammad. Di DPRD ada ajarannya Nabi Muhammad. Di kepolisian ada ajarannya Nabi Muhammad. Bukan cuma di pondok pesantren atau di masjid aja. Tetapi koneksi dengan masjid ada di semua tempat. Terkoneksi, terhubung
kepada semuanya. Sampai dikatakan bahwasanya sugul muslimin kamu musallal musallin. Pasarnya kaum muslimin bagaikan musallanya orang yang sholat. Makmur dengan kebaikan, makmur dengan pahala. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa orang fakir miskin datang kepada Rasulullah berdemo. Tapi demonya mereka beda dengan demonya kita. Demonya mereka adalah bukan karena kekurangan materi atau duniawi. Tapi demonya mereka kepada Rasulullah SAW, keluhan mereka kepada Rasulullah karena nggak bisa maksimal dalam mendapatkan pahala akhirat. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kita mau protes kah atau demo apalah namanya. Dia bilang, kita mau ngadu. Ada apa aduan kalian? Zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya, orang-orang yang kaya raya, mereka ngeborong. Bukan ngeborong dunia. Ngeborong dunia kita nggak iri. Tapi mereka memborong pahala. Memborong pahala. Orang-orang hartawan, mereka memborong pahala. Pahala akhirat diborong habis sama mereka. Nabi nanya, kok bisa begitu? Kaifa dzalik? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dijawab oleh para sahabat. Dikira keluhannya karena ada kesenjangan ekonomi. Tapi enggak. Tapi keluhannya karena ada kesenjangan pahala. Mereka yusallun kama nusalli. Mereka sholat sama seperti sholatnya kita. Puasa seperti puasanya kita. Zikir seperti zikirnya kita. Akan tetapi mereka punya kelebihan. Yunfigun bifuduli amwalihim. Mereka menginfakkan harta yang lebih dan kita nggak punya. Mereka menginfakkan harta yang lebih dan kita nggak punya hal yang demikian itu. Jadi mereka tuh mau kaya, mau punya duniawi. Untuk apa? Bukan untuk bermewah-mewahan, menyombongkan diri, tetapi buat berinfak. Mau dunia, baik itu harta ataupun tahta, untuk manfaat, bukan buat yang lain. Itu obsesi mereka, ingin manfaat, ingin berbagi, ingin membantu, ingin menolong, ingin berderma. Mereka bisa berinfak, kita nggak punya harta buat berinfak. Maka Rasul bilang begini saja, saya ajarin kalian amalan. Fi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap kali satu ucapan subhanallah, pahalanya sama seperti satu sedekah. Satu. Terus Nabi bilang, wa fi kulli tahmidatin shadaqah. Tiap kali satu ucapan alhamdulillah, pahalanya satu sedekah. Wa fi tahlilatin shadaqah. Ucapan la ilaha illallah, sedekah. Fi takbiratin shadaqah. Tiap kali ucapan takbir Allahu Akbar, sedekah. Terus apa lagi? Membantu orang, sedekah. Orang naik kendaraan, naik keledai atau naik unta, terus kamu bawain barangnya masih ketinggalan di lantai, kamu bawakan naik kepada dia, sedekah. Disebutkan beragam jenis sedekah dengan amalan-amalan yang beragam. Bawain barang orang lain, sedekah. Nolong orang kesusahan, sedekah. Amar ma'ruf, sedekah. Nahi mungkar, sedekah. Disebutin amalan-amalan yang kalau dilakukan sama seperti sedekah. Akhirnya mereka gembira. Baik ya Rasulullah, ini yang bakal kita lakukan. Dilakukan hal ini di antara para fakir miskin. Gembira. Seminggu kemudian datang kepada Rasulullah. Loh, ada apa lagi sekarang? Ya Rasulullah, amalannya bocor. Kenapa? Rupanya ini amalan ini didengar oleh orang-orang kaya sehingga mereka melakukan hal yang sama kita lakukan. Mereka melakukan hal yang sama seperti kita. Mereka zikir juga, tasbih juga, tahmid juga, takbir juga. Dan mereka bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Maka kata Rasulullah, kalau sudah begitu, dzalika fadlullah, itu anugerahnya Allah. Allah Ta'ala berikan anugerah kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi kita nggak boleh iri urusan begituan. Alhamdulillah. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal ya, itu alangkah indahnya kata Imam Syafi'i, ya mahsanad din wa dunya idza ijtama'a ni'ma mal salih li rajulin salih. Alangkah indahnya ketika
seseorang memiliki dunia dan juga agama. Dunianya makmur, baik itu harta ataupun tahta. Dan agamanya juga makmur, taatnya, taqwanya, kebaikannya, infaknya, kepeduliannya, sosialnya, sholatnya, ibadatnya juga makmur. Dua hal, sisi agama dan sisi duniawi dimiliki oleh seseorang. Alangkah indahnya hal tersebut, kata Imam Syafi'i. Disebutkan dalam asar, ni'ma mal soleh, sebaik-baiknya harta dunia yang baik yang dimiliki oleh orang soleh, orang yang baik. Dan apabila Allah Ta'ala ingin menyebarkan kebaikan di suatu negeri, dijadikan dunia itu hartakah, tahtakah, apapun dunia itu dijadikan di tangan orang-orang solihin, sehingga kalau dunia di tangan orang-orang solihin, manfaat kebaikan menyebar kemana-mana. Alhamdulillah, Masya Allah, kita senang, kita hadir di tempat ini, kita kumpul di tempat ini, negeri kita, Masya Allah, orang soleh ada di mana-mana. Bukan cuma di masjid banyak orang soleh, di kantor banyak orang soleh, di pabrik banyak orang soleh, di pasar banyak orang soleh, di parlemen banyak orang soleh, di pemerintahan banyak orang soleh. Masya Allah, sangka baik. Tapi ini negeri nggak sempurna. Ya memang nggak ada negeri yang sempurna. Tapi alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kita syukur, ditambahkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bandingkan negeri kita ya, yang demikian makmur, dengan zikir, dengan ibadat, Masya Allah, kota yang makmur, kota yang berkah, yang bagaikan Madinahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi keagamaannya kuat, ekonominya kuat, kepeduliannya kuat, orang-orangnya gemar dengan majlis, dengan zikir, dengan salawat. Nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kita jaga, kita syukuri nikmat ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita sekalian. Nah, karenanya itu, ayo mulai sekarang ya, kita makin semangat berzikir, semangat sholawat. Kita pulang dari majelis ini nih, dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Kemudian juga di dalam majelis yang semacam ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang bahwasanya tuh ketika kita bangkit di kumandangkan panggilan, bangun dari majelis, dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini tahu gak, kita pulang dari majelis ini kita bawa apaan? Nabi bilang dalam hadis, ghanimatu majalisiz zikir. Hal yang dibawa pulang dari majelis zikir. Orang hadir majelis zikir, majelis sholawatan, dia pulang bawa apaan? Apa yang dia bawa? Nabi bilang, yang dia bawa ghanimatu majalisiz zikir al-jannah, pulang bawa surga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat surganya Allah Ta'ala. Nah, ini adalah suatu hal yang baik. Nah, bawa surga itu ke rumah kita. Nasihat yang kita dengar, jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Sholawat yang kita baca, jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Zikir yang dikumandangkan, jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan negeri kita. Allah Ta'ala pererat persaudaraan kita. Dijadikan kita orang yang selalu terhubung, terkoneksi dengan Allah, terkoneksi dengan masjid, terkoneksi dengan kaum salihin, dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, terkoneksi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah majelis kita dijadikan majelis yang berkah. Enggak kita keluar dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan negeri ini jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari bencana. Dijadikan negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang makmur. Dan Allah Ta'ala jadikan pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita menjadi orang-orang kaum salihin yang mencintai Allah dan dicintai Allah, yang mencintai Rasulullah dicintai oleh Rasulullah, yang mencintai kaum salihin. Dijadikan mereka semuanya orang yang mengalirkan manfaat kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna
ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.